Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aguan, lu bilang kan bahwa mulut lu undang-undang. Kalau ARM bilang, gua bilang mulut lu adalah sampah. Mulut lu adalah comberan. Mulut lu adalah gorong-gorong. Mulut lu adalah undang-undang ilegal, tidak sah. Jadi semua surat-surat dokumen yang lu bikin beserta kroni-kroni lu, tolong batalin. PSN PIK 2 tolong dibatalkan. Pertama, kita Indonesia adalah Garuda, bukan naga. Yes. Jadi tolong hancurkan naga, hancurkan, tidak ada naga. Hancurkan tembok Cina. Untuk Aguan CS segera pergi dari muka bumi ini. Ini Indonesia. Kalian semua numpang di sini. Kalian harus tahu malu, tahu diri. Membayar preman-preman yang kemarin dikeronjol kami datang. Wahai Bapak Prabowo yang terhormat, tolong Bapak terjun langsung melihat bahwa masih banyak truk-truk yang banyak batunya, yang bawa pasir untuk menguruk laut Indonesia. Kita mungkin tidak bisa, tolong dibantu para pegawai-pegawai Bapak, menteri-menteri Bapak diturunkan secara langsung kalau memang Bapak sedang sibuk. Jadi untuk Bapak Prabowo mohon perhatiannya. Rakyat Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Sampai emak-emak membicarakan seperti ini. Karena apa? Sampai gas melon aja naik. Jangan memberikan pengalihan isu. Karena ini adalah bangsa negara kita sedang pusing, sedang hancur. Bapak Prabowo tegas. Hancurkan semua, pecat semua menteri-menteri yang dari Jokowi. Jokowi segera cepat dipenjara. Aguan CS, asing-asing dan asong, oligarki, masukkan cepatnya ke sel, pilih, dan saya mohon dimiskinkan semua hak politiknya. Ya, diserahkan ke rakyat untuk apa? Bayar hutang. Yang ketiga, bukan lagi aguan bakteri, yaitu racun. Ya, jadi untuk Aguan CS, kalian adalah pengkhianat bangsa. Kedaulatan rakyat Indonesia sudah diinjak-injak oleh kalian. Tolong kembalikan lagi Bapak Prabowo menjadi Indonesia. Indonesia tetap menjadi Indonesia, bukan Indochina. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Kami Garuda, bukan naga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, rakyat Indonesia. Saya kemarin tersinggung bahwa ketua tim advokasi kami, Pak Hoizin, yang membela rakyat Indonesia, yang membela tanah air, dan membela rakyat Banten, dilakukan cara-cara yang jahat oleh preman-preman bayaran Aguan. Tadinya saya masih bersabar. Kami masih bersabar. Tapi saat ini kami tidak bersabar. Kami tidak mau kompromi. Pihak kehakiman atau pihak yudikatif akan melakukan mediasi. Itu adalah tata cara dalam hukum. Tapi kami bukan ahli hukum. Kami sebagai rakyat pembela tanah air menyalahkan itu secara hukum, tapi kami tidak mau kompromi terhadap pelanggaran undang-undang dan aturan di Republik Indonesia yang masih berlaku. Saya katakan kepada Pak Presiden sebagai Panglima tertinggi Indonesia, selain tadi adanya HGB yang melanggar agraria, aturan di Indonesia yang tidak boleh ada HGB di laut dan melanggar undang-undang, jelas itu tindak pidana. Yang kami saat ini baru melakukan adalah perdata agar mereka membayar, kemudian dihukum untuk merehabilitasi kerusakan yang mereka lakukan. Yang kedua dan yang paling penting adalah pertahanan keamanan negara. Pada Pak Menteri Pertahanan Keamanan Negara, Pak Safri Samsudin, kepada Panglima ABRI dengan stafnya, Kepala KSKL, Panglima atau KSAL, saya katakan sebagai rakyat yang tidak paham tentang aturan-aturan ketentaraan, tahu bahwa negara Indonesia dalam bahaya. Berapa mil dari pinggir pantai tidak boleh dikuasai oleh orang selain dari negara pemerintah Indonesia. Jadi telah terjadi pelanggaran undang-undang pertanahan maupun pelanggaran kelautan dan keamanan negara. Pada Bapak Presiden, hati-hati. Karena apa? Yang terjadi saat ini bukan PIK 2 hanya awal mula dari perjuangan rakyat Indonesia membela tanah air kita. Kemudian kita lihat di Rempang juga ada reklamasi. Lalu ada di Pulau Seribu, di Bekasi,
dan seluruh tanah air di Sidoarjo, di Surabaya. Bayangkan bahwa oligarki kita itu sudah dikuasai oleh etnis Cina, yaitu Aguan CS. Sehingga kita harus menang di sini. Keadilan, keadilan dan secara hukum tata negara kita harus menang. Kalau kita kalah, maka hancur negara kita, hancur Pak Prabowo. Supaya Pak Prabowo kita menang, kita didukung oleh rakyat Indonesia. Tolong Pak Prabowo sebagai Presiden Panglima tertinggi, kemudian TNI Angkatan Laut dengan Panglimanya, dengan KSAL-nya, dan juga Menteri Pertanahan, sama-sama bela negara. Maka rakyat akan mendukung Pak Prabowo dengan semua semua TNI-nya. Termasuk saya katakan kepada Pak Sigit, bila Pak Sigit bermain-main, Listio Sigit sebagai Kapolri, di mana anak buahnya, kita akan menilai bagaimana Pak Prabowo menyikapi Pak Kapolri. Sekian dari saya. Menang, merdeka Indonesia dari penjajahan. Kita melawan penjajah gaya baru. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi bapak-bapak dan ibu-ibu advokat segala macam sudah menyampaikan tentang ketidakadilan. Sekarang saya menghimbau, saya panggil saja Oma, menghimbau kepada anak-anak yang tercinta. Yang kemarin terjadi di Muncung itu ada dua versi, ada yang membela Aguan, ada yang membela negara, rakyat Muncung. Nah, sekarang Ibu menghimbau kepada kalian yang nanti akan menjadi penerus kita-kita ini. Kalau emak-emak sekarang ini di sini sebentar lagi umurnya, tapi kalian dengan hanya dibayar 300.000, dibayar 200.000, yang hanya bertahan 2 hari, 3 hari, tapi nasib kalian, anak cucu kalian tidak kalian pikirkan untuk belakangannya. Untuk itu, kalian ingat, Oma yang bicara ini kulitnya bagaimana ini? Coklat, ya, tidak putih, matanya tidak kubil, ya, matanya tidak kubil dan hatinya masih merah, tapi ya sama dengan kalian. Kenapa kalian mengkhianati negara? Ya, mengkhianati warga dan keturunan kalian di Banten itu tidak pantas. Dan sekali kalian berbuat sekarang ini, kalian akan tercatat blacklist seumur hidup bahwa kalian sebagai anak-anak muda, preman-preman yang udah dibayar itu sebagai pengkhianat negara. Kasihan anak cucumu nanti. Anak cucumu akan disebut belakangan ya oleh warga setempat yang pro kepada NKRI. Nah, itu akan dicatat kalian itu sebagai pengkhianat negara. Karena kalian telah berpihak ke asing yang akan merebut dan mengambil wilayah kalian. Padahal kalian sendiri melihat di mata kalian, warga kalian sudah tergusur. Sebentar lagi kalian juga akan digusur. Dan kalian tidak memikirkan itu. Kalian mikirkan amplop 200-300.000. Teganya kalian menyakiti seorang yang berjiwa negarawan, seorang advokat, ya, yang kalian persekusi di sana, padahal dia membela kalian. Satu, kepada Pak Prabowo, jangan ragu mengambil sikap Pak Prabowo, karena kita tahu Pak Prabowo itu mempunyai sifat keikhlasan, kenegarawan, ya. Dan jangan takut, kami berada di belakang Bapak semuanya. Rakyat sudah jenuh yang begini-gini, Pak. Ya, untuk itu kami berharap kepada Bapak, laksanakanlah Pak, di remove itu yang 50% di DPR itu Pak, nggak ada gunanya. Ya, dia hanya menghambat. Kalau Bapak sekarang sukses ke depan, itu 1000 langkah akan sukses ke depannya. Tapi kalau Bapak tidak mengambil sikap yang tegas sekarang, 350 tahun ke belakang, kita akan surut ke belakang. Untuk itu Pak,
Semangat Pak, jangan ragu, kami di belakang Bapak, kami bersama Bapak. Jangan ragu Pak, tetap semangat. Ikhlas Pak, karena umur Bapak sebentar lagi yang akan Bapak tinggalkan sejarah yang bagus Pak. Sejarah yang bagus yang akan Bapak ukir. Jangan seperti presiden sebelumnya. Presiden ke-7 sudah membuat daftar hitam di negara Indonesia. Semua bangsa tidak ada lagi menghargainya. 10 tahun dia berjuang di negara ini, tapi setelah dia berjuang ternyata anak cucu keturunannya nanti akan akan merasakan akibat dari perbuatannya. Cucu Bapak yang Bapak sayangin Pak Jokowi, anak cucu Bapak itu nanti akan dilecehkan oleh bangsa Indonesia karena kakeknya tidak membela bangsa ini. Untuk itu sadarlah, dan kami ingatkan kepada Pak Prabowo, ini contoh Pak Prabowo, jangan mencontoh yang sudah ada. Contohlah apa kata Gus Dur. Kita yakin apa yang disampaikan Gus Dur, bahwa Gus Dur bilang Bapak orang yang ikhlas. Tunjukkan Pak, bikin sejarah terang, sejarah bagus untuk negeri ini sebelum kepergian Bapak. Kami tetap mendoakan Bapak supaya umurnya panjang, diberi kesehatan. Dengan kekuasaan Bapak sekarang, Bapak bisa berbuat seperti Jokowi berbuat kepada aparat-aparat yang telah dibayarnya. Saya nggak bilang keparat ya Pak, kasihan teman saya, tapi aparat-aparat yang telah mengantongi amplop yang ada batu di balik udang di kantongnya. Nah itu saja yang dapat saya. Sekali lagi kepada Pak Prabowo, dengarkanlah suara kami, lakukanlah yang terbaik untuk bangsa ini, ukirlah suatu yang terbaik di saat-saat terakhir Bapak. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lagi, satu lagi kepada preman tadi, preman-preman tadi, jangan kamu ukir pula dirimu seperti Jokowi. Sadarlah kamu dan kembalilah, jangan lagi menerima begitu, kembalilah dukung wargamu sendiri. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Indonesia sebagai simbol Garuda memiliki karakter berbeda dengan konsep negara lainnya. Rakyat ingin menjaga identitas dan kedaulatan Indonesia dari pengaruh negatif dari luar. Selanjutnya, ada desakan untuk menindak praktik premanisme yang merugikan rakyat. Para pemimpin diharapkan turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan, menunjukkan perlunya kehadiran mereka dalam mendengarkan aspirasi masyarakat. Rakyat juga meminta pemerintah lebih responsif terhadap masalah yang dihadapi, seperti melonjaknya harga gas yang memberatkan masyarakat. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap kebijakan saat ini. Pernyataan bahwa kedaulatan rakyat Indonesia telah diinjak-injak mencerminkan kekhawatiran akan dampak negatif dari kebijakan yang ada. Ada kebutuhan mendesak untuk kembali kepada nilai-nilai kebangsaan yang sejati. Meskipun mediasi dalam hukum penting, rakyat menolak kompromi terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini menunjukkan komitmen masyarakat untuk mempertahankan keadilan di tengah tantangan. Keamanan negara terancam oleh praktik penguasaan tanah di dekat pantai yang melanggar undang-undang yang berlaku. Situasi ini memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Reklamasi di berbagai daerah juga mencerminkan dampak oligarki yang menguasai sumber daya. Ini menuntut tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Peran TNI dalam mendukung kepemimpinan Pak Prabowo sangat krusial untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Sinergi antara rakyat dan TNI akan memperkuat posisi Indonesia. Ketidakadilan di masyarakat menjadi perhatian utama, dan diharapkan rakyat bersatu dalam memperjuangkan keadilan. Pesan ini penting untuk membangun kesadaran kolektif. Generasi muda diingatkan untuk memikirkan masa depan dan peran mereka dalam membela negara. Tanggung jawab ini harus diemban demi kesejahteraan anak cucu mereka. Kepentingan individu seringkali mengalahkan kepentingan negara, yang dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Kesadaran mengenai hal ini sangat diperlukan untuk masa depan yang lebih baik. Pentingnya tindakan tegas dari pemimpin seperti Pak Prabowo untuk melawan pengkhianatan sangat terlihat. Dukungan rakyat sangat dibutuhkan agar pemimpin dapat bertindak sesuai dengan kepentingan bangsa.
Sejarah pengkhianatan selama 350 tahun seharusnya menjadi pelajaran berharga. Generasi saat ini harus berjuang agar tidak kembali ke masa lalu yang kelam. Belajar dari sejarah presiden sebelumnya sangat penting untuk menghindari pengulangan kesalahan yang sama. Hal ini juga berpengaruh terhadap reputasi keluarga di masa depan. Gus Dur menjadi contoh pemimpin yang ikhlas. Poin ini ditekankan agar pemimpin saat ini mencontoh sikapnya dalam pengambilan keputusan yang bijaksana. Mengajak pemimpin untuk memperhatikan suara rakyat dan melakukan yang terbaik bagi bangsa adalah hal yang esensial. Kepercayaan dan dukungan masyarakat bergantung pada tindakan mereka.